Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai tarian gantar. Saya, Putu Wirisri Anggita, nomor absen 37, akan menjelaskan mengenai sejarah dari tarian gantar. Tarian ini bermula dari mitos yang berkembang di kalangan suku Dayak Tanjung dan Dayak Benuak. Tarian ini bermula dari cerita di negeri Dewanayu yang dipercaya sebagai tempat Dewa Nirwana yang bernama Otengdoy. Singkat cerita, Kilip menyetujui satu syarat, yaitu di mana Dewi Ruda dan Dewi Bela harus mengajarkannya tarian yang mereka gunakan saat bersukacita. Setelah keduanya mengajarkan tarian yang mereka gunakan saat bersukacita, Kilip menemukan satu bentuk tarian sakral. Karena properti dari tarian ini itu berbentuk tongkat panjang dan sepotong bambu, maka Kilip menamakan tarian ini sebagai tarian gantar. Tarian gantar ini tidak memiliki pencipta yang secara spesifik, dan tarian ini termasuk dalam jenis tarian kelompok kecil dan juga kelompok besar, karena tarian ini ditarikan oleh 5 orang penari hingga 9 orang penari. Baik, selanjutnya itu terdapat busana dan juga properti yang digunakan dalam tarian ini. Yang pertama itu busana. Nah, pakaian yang digunakan dalam tarian ini itu bernama ulah belu atau salah satu pakaian khas dari Kalimantan Timur yang terbuat dari kain tenun khas dari suku Dayak. Nah, kain ini terbuat dari serat belu. Yang kedua itu terdapat ikat kepala. Nah, ikat kepala ini berupa labung yang diikatkan kepala. Nah, biasanya itu berwarna merah yang berarti keberanian. Yang ketiga itu terdapat bambu. Nah, bambu yang digunakan ini nantinya akan diisi oleh biji-bijian yang berarti atau memaknai tabung benih padi yang biasa digunakan oleh para petani. Nah, dalam tarian ini bambu ini nantinya akan digerakkan sehingga menghasilkan suatu bunyi atau suara khas dari tarian gantar ini. Nah, yang terakhir itu terdapat tongkat kayu. Nah, tongkat kayu ini merupakan salah satu properti khas dari tarian gantar ini dikarenakan masyarakat Kalimantan menyebut kayu itu sebagai gantar. Nah, di tongkat ini nantinya itu terdapat kepala tengkorak manusia yang memaknai musuh yang sudah dikalahkan oleh para suku Dayak pada zaman dahulu. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi, tujuan, dan juga alat musik yang digunakan pada tari gantar. Yang pertama ada fungsi, yaitu sebagai tari penyambutan dan juga sebagai tari pelengkap untuk upacara. Adapun tujuan dari tari gantar ini yaitu sebagai menggambarkan masyarakat suku Dayak. Dan alat musik yang digunakan pada tari gantar ini yang pertama ada gendang, drum, tawa atau gong kecil, dan juga sampe, yaitu alat tradisional dari suku Dayak yang dimainkan dengan cara dipetik. Di sini saya akan menjabarkan dan juga menjelaskan mengenai gerakan-gerakan yang ada dalam tari gantar. Seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa tari gantar adalah sebuah tarian yang menyimbolkan ataupun memberikan suatu makna dan juga menggambarkan aktivitas penanaman padi yang dilakukan oleh petani di suku Dayak. Maka dari itu, gerakan yang dilakukan oleh para penari tari gantar ini tidak jauh-jauh berbeda dari gerakan aktivitas penanaman padi ataupun pesta penanaman padi tersebut. Nah, gerakan tari gantar ini ada dua, yakni gerakan tangan dan juga gerakan kaki. Di mana di sini saya akan menjelaskan mengenai gerakan tangan. Nah, sebelum itu saya akan jelaskan properti yang dipegang oleh para penari terlebih dahulu. Jadi pada tari gantar ini para penari memegang dua properti, yakni yang dinamakan kusak dan juga dinamakan senak. Di mana senak ini karena saya tidak memiliki tongkat yang bisa menyimbolkan ataupun memberikan gambaran kepada kalian yang menonton, saya akan memberikan gambar bagaimana bentukan dari tongkat, senak, dan juga bambu kusak. Nah, senak itu seperti ini dan kusak itu seperti ini. Nah, teman-teman, jadi senak itu dipegang di bagian kiri. Nah, senak ini adalah
tongkat kayu yang berukuran panjang, di mana di sini memiliki makna ataupun memiliki simbol di mana senang ini akan memudahkan para petani dalam melakukan penanamannya. Kemudian ada juga kusak. Kusak ini adalah suatu bambu yang berisi biji-bijian yang akan ditanam. Jadi kusak ini merupakan suatu properti yang digunakan pada tari gantar tersebut juga. Nah, jadi senang ini dipegang di bagian kiri dan juga kusak ini dipegang di bagian kanan. Gerakan-gerakan pada tari gantar seperti pertama, yaitu gerakan dasar terlebih dahulu, yakni menaik turunkan tangan seperti ini. Nah, ini juga akan dikombinasikan oleh gerakan kaki, teman-teman. Kemudian, yang kedua ada gerakan menyilangkan tangan, seperti ini. Nah, pada menyilangkan tangan ini sebenarnya ada dua jenis gerakan, di mana menyilangkan tangan dengan tempo yang cepat dan juga menyilangkan tangan dengan tempo yang lambat, di mana cepat itu seperti ini dan lambat itu seperti ini. Dengan tangan yang memegang kusak dan juga senak. Kemudian, ada juga gerakan mengayunkan tangan ke depan dan juga ke belakang, seperti ini. Kemudian ketika mencari suatu formasi, dia akan kembali lagi dengan gerakan seperti ini, yaitu menurun naikkan tangan. Nah, setelah itu ada juga gerakan merentangkan tangan ataupun yang bisa disebut dengan mengepakkan tangan. Seperti itu, dengan posisi tangan masih memegang senak dan juga kusak. Kemudian ada juga gerakan yang melentangkan tangan ataupun melebarkan tangan, seperti ini. Nah, biasanya gerakan-gerakan seperti ini dan gerakan tadi merentangkan tangan itu dipakai untuk mencari posisi maupun formasi dari gerakan tari gantar tersebut. Nah, kemudian gerakan ini dinyatakan sebagai gerakan yang sangat sederhana. Mengapa? Karena gerakannya hanya berputar seperti itu saja. Jadi gerakan menyilangkan tangan maupun gerakan mengayunkan tangan itu akan diulangi sampai dengan tarian itu selesai. Seperti itu. Ada juga gerakan seperti ini. Nah, di sini juga menggambarkan aktivitas penanaman padi dan juga kegembiraan. Nah, gerakan ini itu tetap memegang senak dan juga kusak. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai gerakan tangan yang ada dalam tari gantar. Akan tetapi dengan catatan bahwa gerakan tangan ini akan dikombinasikan dengan gerakan kaki, yang dimana gerakan kaki akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Rizky. Baik, di sini saya akan melaporkan materi mengenai gerakan kaki pada tari gantar. Yaitu yang pertama itu adalah langkah dasar, yaitu adalah dengan langkah ke depan dengan satu kaki yang dapat dilakukan seperti ini. Lalu ada gerakan kedua, yaitu adalah dengan gerakan memutar. Itu dapat dilakukan dengan cara menggunakan kaki dan bergerak ke arah kanan maupun ke arah kiri, yang dapat dilakukan dengan cara seperti ini. Lalu yang gerakan ketiga yaitu gerakan menghentakkan kaki, yang dapat dilakukan dengan cara menghentakkan kaki ke tanah dengan tegas, yang dapat dilakukan seperti ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan makna gerak dalam tari gantar. Yang pertama, terdapat pada kaki yang melambangkan keberanian dan kekuatan masyarakat Dayak. Yang kedua, ada pada tangan yang melambangkan keindahan dan keanggunan masyarakat Dayak. Yang ketiga, pada badan yang melambangkan kebebasan dan kegembiraan masyarakat Dayak. Yang keempat, pada mata yang melambangkan masyarakat Dayak memiliki kebijaksanaan dan kecerdasan.